Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian, jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahmatullah, melanjutkan kajian kitab dari karya Imam Al-Ghazali berkenaan dengan tema ikhlas. Jadi 3 judul ini dirangkum atau dijadikan dalam satu judul, satu niat, ikhlas, dan jujur atau kesungguhan. Nah, masing-masing kan di antara kita ketika ingin melakukan satu perbuatan itu didahului dengan niat, karena niat itu adalah landasan diterimanya amal seseorang. Nah, ketika sudah diklik niat, niat itu kan pekerjaan hati. Kemudian dalam prakteknya, dalam eksekusi niat itu kadang-kadang pekerjaannya digoda oleh beberapa hal, yakni dorongan hawa nafsu, kemudian ingin dipuji, malas, dan seterusnya. Maka disitulah kemudian Imam Ghazali sangat piawai, sangat elegan ketika meletakkan judul niat, kemudian baru bab tentang ikhlas. Ikhlas itu definisinya adalah ayyakuna qasdul insan mujarradat taqarrub la li gharadin akhar. Kata para ulama, ikhlas itu adalah tujuan manusia semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan tujuan yang lain. Nah, bentuknya motivasi manusia untuk melakukan satu perbuatan kan macam-macam. Namun kita sebagai orang yang beriman diberikan petunjuk harus ikhlas. Kemudian di sini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa seperti contoh orang kalau niatnya nggak ikhlas, seperti orang ya'udu maridun liyu'ada idza marido. Misalnya ada saudara kita sakit, kemudian kita jenguk, namun motivasinya adalah kalau kita pas sakit dia agar jenguk kita. Nah, itu bukan termasuk ikhlas, dan bentuknya macam-macam. Ya, pokoknya pamrih lah. Yang namanya tidak ikhlas itu berarti ada pamrih yang lain. Kemudian dari berbagai macam contoh, wabil jumlati, kesimpulannya adalah kullu hadzin min huzudid dunya tastarihu ilaihi nafsu wa yamilu ilaihil qalbu qalla am kathur. Jadi setiap bagian atau tujuan dunia yang membuat nikmat jiwa dan hati condong kepadanya baik sedikit maupun banyak, itu akan mengeruhkan kemurnian amal. Artinya akan mengurangi kadar keikhlasan. Baik atau banyak, kalau itu motivasinya hawa nafsu atau dunia, akan mengurangi kadar keikhlasan. Kata Imam Ghazali demikian. Kemudian di sini dijelaskan, fa innal khalis minal amal. Amal yang ikhlas, yang bersih adalah amal yang tidak ada motivasi kecuali untuk hanya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi motivasinya itu mendekatkan diri. Wa hadza la yatasawwaru illa min muhibbil lillah. Dan mendekatkan diri kepada Allah itu tidak akan bisa dicapai, tidak bisa dimungkinkan, atau tidak bisa diraih kecuali dari orang yang mencintai Allah. Tujuannya mencintai Allah. Maka dari itu ada ulama yang kenapa kita ibadah harus ikhlas? Ini penalaran logikanya. Kita itu hidup di bumi-buminya Allah. Minum airnya Allah. Menggunakan fasilitas cahaya mulai dari pagi sampai terbenam matahari punya Allah, oksigen milik Allah, kemudian kesehatan pemberian dari Allah. Lah kok gak ikhlas, itu kan lucu. Tukang parkir biasanya 2.000, kita kasih 5.000, terima kasih Pak Haji, terima kasih, baru dikasih 5.000, udah terima kasihnya sebegitu luar biasa, kita dikasih apa-apa, masa nggak ikhlas? Kan lucu. Maka ikhlas itu adalah logika tertinggi, semuanya dari Allah, ya kan Pak Tosim? Kita itu lahir nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, nggak punya apa-apa, sekarang bisa apa-apa, ngerti apa-apa, punya apa-apa, terus bisa apa-apa. Lah apa-apa semuanya itu dari mana? Dari Allah. Jadi cara berpikirnya demikian, sehingga ketika kita menjalankan perintah enak aja, ya Pak Karno ya. Jadi tukang parkir dikasih 5.000, begitu penghormatannya luar biasa. Terima kasih. Yang tadinya nggak panggil Pak Haji, akhirnya panggil Pak Haji. Yang tadinya nggak panggil bos sama Pak Tosim, panggil terima kasih bos, kayak gitu. Padahal cuma dikasih. Lah kita dikasih apa-apa oleh Allah, masa nggak ikhlas? Nah,
cara cinta kepada Allah itu bagaimana? Ingat pemberian Allah yang luar biasa. Ingat pemberian Allah yang luar biasa. Matahari Pak Tosim tadi dari Tambun ke tempat kerja di Kalimalang, emang bisa jalan, mata bisa melihat karena ada sinar. Sinarnya sinar apa Pak Tosim? Sinar matahari. Bayar nggak rekening listrik matahari kan kayak gitu? Nggak pernah bayar. Ayo, di situ suruh sujud, sholat duha 2 rakaat aja. Ya kan? Makanya surah duha itu yang dianjurkan oleh para ulama, surah yang dibaca surah apa? Wasyamsi wadduha. Wasyamsi demi apa? Maksudnya syukurin tuh sinar matahari yang gratis gitu. Wadduha, dan demi waktu duha. Biar ngeh gitu. Ya Kang Sihun ya. Ikhlas itu bisa diraih dengan melihat pemberian Allah. Semakin padahal kalau ingat pemberian Allah makin digelontorin kok. Makin apa? Digelontorin oleh Allah. Jadi ikhlas itu tidak bisa diraih kecuali dengan mencintai Allah. Cara mencintai Allah itu adalah bagaikan tukang parkir kalau dapat tip lebih dari masa mobilnya apa namanya, katakanlah kira-kira yang sekarang mobilnya Fortuner ngasih 2.000 ya. Fortuner itu ya 10.000 kan ya kan, itu ada Fortuner datang nih, wah ini 10.000, terima kasih. Biasanya Kang Sihun ngasih tukang parkir berapa? 10. Masya Allah. Makanya Kang Sihun sekarang dapat rezeki, Masya Allah, ya Allah, alhamdulillah. Kasih biar bisa berangkat haji lagi. Ini Kang Sihun itu walaupun kelasnya sopir bisa berangkat haji nih, Allahu Akbar. Kasih, ya kan? Kalkulasinya gimana Kang Sihun? Uang rokok, ya kan? Dikurangi nanti buat sedekah, kayak gitu. Kalkulasinya seperti itu. Didoain terus itu Kang Sihun. Makasih bos, kayak gitu. Pernah dipanggil bos? Sering, ya kan? Karena ngasihnya pas apa lebih itu kira-kira. Nah, gara-gara gitu kan dipanggil bos itu gara-gara ngasihnya lebih. Itu berarti kita akan mendapatkan cinta dari mencintai Allah karena kalau kita ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari sini sampai di sini aja ya. Ikhlas itu tidak bisa diraih kecuali bagi orang yang cinta kepada Allah itu harus melihat nikmat Allah yang begitu luar biasa. Nanti entengan. Nggak usah ngarep ya kalau sama bos ini dia pengertian deh. Kita nggak usah minta ntar kalau pulang kampung itu apa-apa udah dibekelin siapa-siapa. Wah ya kan itu karena apa namanya, Allah maha baik. Nanti akan timbul ketulusan ketika melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.